Kita kembali ke LPMI Channel, balik lagi dengan topik yang masih sama tentang tenaga kerja unprocedural ke Timur Tengah. Sekarang di sini sudah ada narasumber kita dengan Bapak Ardiansa, keluarga dari Ibu Azrianti dari Bengkulu. Ya. Di sebelahnya ada juga Pak Robi, keluarga dari Ibu Neni dari Bandung. Nah, sebentar kita akan tanya jawab mengenai keberangkatan keluarga dari bapak-bapak ini ke Timur Tengah secara unprocedural. Oke, Pak Ardiansa. Pak Ardiansa ini kakak dari Ibu Azrianti ya Pak ya? Ya, betul. Bang Robi ya, Bang Robi kakak adik, Ya. adik atau kakak adik dari Ibu Neni dari Bandung. Nah, sekarang saya tanya dulu ke Pak Ardiansa nih. Pak Ardiansa, untuk keberangkatan Bu Azrianti ini ke Timur Tengah ini, apakah keluarga mengetahui? Kalau pamitan, ya dia pamitan. Pada waktu itu dia telepon, Bang, saya mau kerja ke luar negeri. Ya udah, nggak apa-apa, dimanapun kerja bagus, asal ikutin, hati-hati karena bahayanya nanti dikirim ilegal. Ya udah, kami sekeluarga sekedar tahu dia mau berangkat ke luar negeri untuk kerja. Untuk Bang Robi sendiri nih, Mbak Deni ini awal izinnya ke keluarga ini seperti apa? Kalau izin sih izin ke orang tuanya ya Bu ya, soalnya emang posisi saya juga nggak ada di kampung kan, posisi saya emang lagi di Jakarta juga, lagi kerja. Cuman ya saya taunya pas kemarin aja tuh tiba-tiba nelpon minta tolong biar bisa pulang. Ternyata saya juga baru tahu kalau ini tuh ilegal ya, mungkin bisa dibilang ilegal soalnya emang nggak jelas juga pemberangkatannya, kayak gitu-gitu ini juga nggak begitu paham lah, nggak begitu jelas untuk penjelasannya dari yang ngeberangkatin itu. Saya buat pamitan sih. Untuk Pak Ardiansa sendiri, Bu Azrianti ini sebenarnya diberangkatkan secara ilegal ya, kami bilang ya, karena memang sudah ada peraturan perundang-undangan pelarangan pekerja sektor pembantu rumah tangga ke Timur Tengah. Nah, bagaimana cara keluarga ini akhirnya tahu nih ternyata diberangkatkan secara unprocedural gitu oleh pihak yang memberangkatkan? Jadi sekitar 2 bulan dia sudah di Timur Tengah ini, kami dapat WA dari dia, mungkin ada aktif ya, sambil bilang itu, tolong saya ini ternyata dikirim ilegal. Loh, kok kamu bisa bilang setelah 2 bulan? Apa enggak kamu lihat waktu paspor keberangkatan, kemudian ada visa? Nah, dia cerita pada waktu itu kami udah di ruang tunggu, baru diberikan paspor sama visa, udah mau naik pesawat. Berarti sebelumnya nggak ada pemberitahuan nih Pak, oh ini visanya dalam bentuk kunjungan atau apa itu dari pihak sponsor, nggak ada pemberitahuan? Menurut cerita dia, ya karena kita memang tidak tahu sponsornya ini siapa kan. Menurut dia setelah di bandara itu baru dikasih. Kemudian yang ya saya akhirnya banyak belajar tentang TKI ini. Visanya ini visa ziarah, jadi jelas ini ilegal. Jadi kami keluarga berupaya untuk membantu. Kemudian kita bertanya, tapi kami hampir sempat putus asa karena banyak korban-korban juga yang di Timur Tengah, entahnya ngadu ke sini susah, ngadu ke sini bingung ya. Jadi untunglah ini kami dimediasi dan bisa dibantu oleh LPMI ini. Dan sekarang ini kami sudah sedikit merasa lega karena kami tahu sudah beberapa orang yang bisa dikembalikan oleh LPMI ini dari Timur Tengah, termasuk yang sama-sama dikirim dengan adik saya Azrianti dari anak. Nah, jadi
dalam waktu yang singkat ini sekalian juga kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada LPMI yang saya mohon maaf ini mungkin, tapi kenyataan yang harusnya kami melapor ke negara yang sudah mengeluarkan pos, kemudian satgas segala macam, tapi ternyata nol. Padahal ini PBB pun sudah merumuskan bahwa human trafficking ini adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, extraordinary crime. Jadi harus diperangi. Jadi kami mungkin mewakili para TKI yang ada di Timur Tengah sangat berterima kasih dengan adanya LPMI ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, kemudian semakin berkembang, dan ada juga perhatian dari pemerintah. Ini Pak yang harus diperhatikan, baik Pak Presiden, orang-orang yang seperti ini, yang dengan rela berjuang untuk kemanusiaan. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, bukan cuma tangisan yang kami angkat sekarang di keluarga. Apalagi kami baca berita ada yang sampai mati disiksa. Karena kita tahu juga perbudakan di Timur Tengah itu memang dari dulu sudah ada. Jadi ini yang kami takutkan. Malah adik kita nggak bisa pulang, nanti kita cerita dia bisa dapat gaji atau segala macam. Ini untuk pulangnya. Cuma sekarang kami sudah sedikit merasa lega karena adik kami menurut cerita beliau selalu dibimbing oleh LPMI untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk tidak lari apa segala macam. Dan mudah-mudahan kami pun berdoa adik kami bisa dipulangkan ke Indonesia oleh LPMI. Baik, Pak Robi sendiri bagaimana Pak tanggapannya, atau kok bisa nih Pak Robi datang ke LPMI ini untuk memulangkan Ibu Neni ya sebagai kakaknya Pak Robi? Karena ya emang keluarga saya juga kayak orang tua yang di kampung itu udah coba ke mana-mana gitu Bu ya, cuman emang nggak ada hasil. Pertama nggak ada hasil, terus keduanya juga ada teman saya lah gitu ya, dibilang temen sih di sana, istrinya kemarin itu dipulangkan dibantu lewat ya LPMI ini. Ya mudah-mudahan saya juga sih berharap besar biar kakak saya juga bisa segera dipulangkan lagi ke sini seperti yang udah kemarin udah dibantu sama LPMI ini. Amin. Terus untuk sponsornya sendiri nih Pak, otomatis kan keluarga dari bapak-bapak sekalian kan ada nih oknum yang memberangkatkan ke Timur Tengah. Untuk sponsornya sendiri sebenarnya bapak-bapak sudah mengantongi atau belum siapa-siapa saja pihak yang memberangkatkan Ibu Azriati ini dengan Ibu Neni ini? Ya kalau sedikit sudah kami pahami, tapi yang aktor sebenarnya kami tidak tahu dari PT TCL ini. Cuma yang jelas Pak Ridwan. Nah tolong Pak Ridwan juga manusia dan punya keluarga. Kalau yang terjadi dengan kami ini keluarga Bapak yang tadinya ingin merubah hidup malah jadi hancur lebur seperti ini. Siap. Ingat Pak, ini kejahatan manusia yang paling keji. Ini kan perdagangan orang. Siap. Nah, itu saja Bu. Untuk Pak Robi sendiri, apakah dengan sponsor yang sama atau dengan pengirim yang sama dari Indonesia? Setahu saya sih sama Bu, soalnya emang kakak saya juga bilangnya sama dengan Pak Ridwan juga, terus dari PT PJL juga. PJL juga ya. Siap. Terus gini Pak, harapan kedepannya nih Pak, ini kan nanti akan kami sampaikan supaya pemerintah-pemerintah terkait juga keberangkatan tenaga kerja ke luar negeri ini mendengar juga nih suara dari bapak-bapak sekalian. Harapan kedepannya nih Pak, bagaimana gitu untuk para tenaga kerja kita yang memang sudah berada di Timur Tengah? Nah, kalau bisa mari yang punya kekuasaan ini kan pemerintah, ya punya diplomatik,
Ya kalau perlu memang ya dibuat izin yang resmi, dibuat kerjasama yang bagus ke daerah Timur Tengah. Kalau memang tidak bisa, ya tolong dibantu, upayakan, dikembalikan TKI kita. Itu juga orang Indonesia, Pak, harus dibantu. Nah, kemudian lagi Bu Bunga, harapan kami orang-orang yang seperti Pak Ridwan dari PT TCL ini tolong diberikanlah hukuman yang setimpal supaya tidak terjadi lagi keluarga seperti keluarga Pak Robi ini, kemudian keluarga saya dan keluarga-keluarga yang lain cerita. Jadi kalau memang mau memberangkatkan, ya buatlah yang prosedur, artinya yang jelas. Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan mereka di sana ya Pak ya. Ya. Terus keluhan dari Bu Azrianti ini sendiri selama di sana jadi PMI unprocedural ini apa Pak yang disampaikan kepada pihak keluarga? Ya terakhir tadi pagi dia sempat WA, dia bilang ini kerja nggak pakai waktu, nggak pakai jam, artinya dia 24 jam kerja. Baru mau tidur dibangunkan. Kadang-kadang yang lebih miris lagi, ini di Timur Tengah, sholat pun dia dimintai kerja. Kalau luka bakar atau ada kecelakaan pekerja, majikan tidak mau bertanggung jawab. Ini yang sangat kami khawatirkan. Dan lebih hebat lagi, majikannya ini dia baru 3 bulan udah berapa kali ganti. Artinya kalau Di-rolling ya, Pak, ya? di-rolling, artinya ini menurut analisa kami betul-betul bukan berdasarkan kontrak, ini betul-betul dijual. Ini betul-betul human trafficking, perdagangan manusia. Jadi mungkin bukan harapan saya, harapan Pak Robi ini, itu semua keluarga yang sudah tertipu ini, ya mereka jadi pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, jelas pendidikan mereka di bawah. Jadi kalau bisa dengan pemerintah membantu membina PJTKI atau sponsor yang benar, mereka tidak dibodoh-bodohin lagi. Mungkin itu. Untuk Pak Robi sendiri, keluhan-keluhan apa yang Bu Neni sampaikan kepada pihak keluarga terkait keberadaan Bu Neni di Timur Tengah ini, Pak? Kemarin itu sempat teleponan kan Bu sama saya, dia di sana udah sakit parah. Sudah berapa lama Bu Neni di Timur Tengah ini? Itu udah ada sebulan apa 2 bulan lah gitu ya. Kurang lebih ya? Kurang lebih ya. Saya juga soalnya kalau berangkatannya saya kan kurang tahu, emang posisi saya lagi di Jakarta juga. Yang saya tahu emang posisinya sebelum berangkat juga emang dia udah kurang fit lah badannya kan. Nyampe sono juga dia sakitnya udah parah Bu, udah batuk darah lah, keluar darah apa, cuman ya emang nggak ada penanganan dari pihak Sponsor atau majikannya juga nggak ada, malah kan yang ada sekarang ngasih perhatian itu ya dari LPM ini daripada dari sponsor ataupun majikannya sendiri. Ya otomatis saya juga kan namanya keluarga sakit, apalagi ini udah parah ya, apalagi ada di negara orang iya, ya. negara orang, kalau sampai gimana di jauh kan gimana kitanya. Baik, jadi laporan yang datang ke LPM ini terkait Ibu Azrianti ini, adik dari Bapak Ardiansa ini, dan kakak dari Pak Robi, namanya Bu Neni ini. Memang Bu Neni ini kondisinya, karena kan kami setiap malam buka layanan untuk mereka yang ada di sana. Jadi kami mendengarkan keluh kesah mereka, apa saja yang terjadi di sana hari ini, gitu kan? Ada cerita apa, gitu kan? Itu kami buka setiap malam sampai pagi karena memang perbedaan jam waktu antara Timur Tengah dan Indonesia. Nah, memang khusus untuk Pak Robi ini, Bu Neni sudah melapor ke kami sudah 9 kali muntah darah, dan belum ada tanggapan dari pihak sponsor yang memberangkatkan ataupun majikan. Jadi tidak ada yang bertanggung jawab untuk kesehatan Bu Neni di sana. Dan juga Bu Azrianti ini sempat mengalami penundaan gaji ya Pak ya. Jadi tidak dibayarkan gajinya ya Pak ya. Nah seperti itu. Jadi intinya mereka ini, keluarga korban ini tidak mengetahui sama sekali bahwa saudara-saudara mereka ini diberangkatkan ke Timur Tengah secara
non prosedural atau ilegal seperti itu. Jadi mereka datang ke LPMI ini, Lembaga Peduli Masyarakat Indonesia yang saya pimpin, untuk meminta bantuan untuk bisa diproses pemulangan keluarga dari bapak-bapak ini. Jadi saya mohon juga kepada pihak pemerintah untuk membuka mata lebar-lebar, biar bagaimanapun juga mereka adalah bangsa kita. Jadi kita harus berjuang mengembalikan mereka ke tanah air, seperti itu. Oke, jadi jalur-jalur yang mau kita tempuh nih Pak untuk para sponsor ini. Ini kan kita sudah mau mencoba proses pelaporan ke pihak yang berwajib. Jadi dengan keberadaan bapak-bapak di sini menurut saya sangat membantu karena perwakilan dari keluarga, karena kami pun sebenarnya lebih baik memang pihak keluarga yang menuntut untuk para apa ya kita bilang para sponsor ini untuk bertanggung jawab, karena mereka yang memberangkatkan maka mereka juga yang memulangkan, sambil kita nunggu kinerja dari badan-badan pemerintahan yang memang sudah ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka memerangi sindikat pemberangkatan PMI ilegal ini, yang bisa kita kategorikan juga sebagai salah satu bentuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang, dan juga mereka mengirimkan tenaga kerja secara unprocedural. Itu kan sudah ada undang-undangnya yang memang harus mereka patuhi. Jadi selebihnya dari LPMI ini yang bisa lakukan, selebihnya kami kembalikan kepada pihak-pihak terkait yang bisa untuk menuntut mereka kembali ke tanah air, seperti itu. Terima kasih Pak Ardian, secara singkat nih kita coba discuss gitu kan. Pak Robi juga, Pak Ardian ini datang dari Bengkulu, Pak Robi ini dari Bandung, supaya kita sama-sama bisa membawa semua PMI yang diberangkatkan secara prosedural kembali ke tanah air dengan selamat. Terima kasih Pak Robi dan juga Pak Ardian.